Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selvia Francisca dengan NIM 190569201026. Video ini merupakan salah satu pemenuhan tugas dari mata kuliah masyarakat dan pembangunan di Asia Tenggara. Video ini akan membahas mengenai Malaysia dari zaman kemerdekaan hingga dewasa ini dan perkembangan Singapura. Malaysia dari zaman kemerdekaan hingga dewasa ini. Malaysia adalah sebuah negara yang merdeka setelah berakhirnya Perang Dunia yang Kedua. Dengan latar belakang penjajahan yang cukup lama, Malaysia berusaha membangun negaranya melalui sumber daya alam yang dipunyai. Cikal bakal dari wilayah Malaysia adalah wilayah yang di dalamnya berdiri kerajaan-kerajaan kecil. Kerajaan kecil tersebut tunduk pada kerajaan-kerajaan yang memiliki kuasa yang lebih tinggi dan lebih besar berpusat di Kamboja atau di Indonesia. Agama Islam ternyata memiliki pengaruh yang sangat mendalam dalam kehidupan bangsa Melayu yang mendiami wilayah tersebut. Hal ini dapat dilihat dari corak kebudayaan dan peradaban bangsa Melayu Malaysia. Berkembangnya kerajaan Melayu Malaka dengan pesat memberi pengaruh yang kuat pada wilayah dan pulau-pulau di sekitarnya, sehingga menarik bangsa-bangsa dari wilayah Eropa untuk datang ke Malaysia, itu seperti Portugis, Inggris, dan Belanda. Pada masa pasca kemerdekaan, kegiatan ekonomi masyarakat Melayu Malaysia pada umumnya adalah bekerja sebagai petani di sawah dan perkebunan, sebagai penyandap getah karet, nelayan, peternak kecil-kecilan di daerah tertentu, bekerja sebagai buruh pertambangan. Orang-orang dari etnis Cina umumnya bekerja di bidang perdagangan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi lokal, daerah, dan nasional. Nah, sejak dari awal kemerdekaan perekonomian, Malaysia didukung oleh ekspor hasil produksi bahan baku ke luar negeri. Nah, masalah etnis adalah salah satu faktor yang menjadikan Malaysia sulit untuk mendapatkan kemerdekaan secara penuh dan mendapat pengakuan dari dunia internasional. Penyebab utama dari masalah tersebut ialah perbedaan pandangan tentang masalah agama atau kepercayaan, kebudayaan, dan perbedaan bahasa di antara golongan etnis di Malaysia. Nah, pada tahun 1957 Malaysia mendapatkan kemerdekaan dari Inggris dan menjadikan negara anggota PBB pada tahun yang sama. Semangat untuk mewujudkan cita-cita menjadi negara yang sejahtera dan modern, Malaysia berusaha mengembangkan pariwisatanya meskipun ada beberapa peristiwa yang sempat menghambat dan memperlambat lajunya pertumbuhan pariwisata yang ada. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu perkembangan Singapura. Singapura adalah peranan yang kecil di dalam perkembangan sejarah Asia Tenggara. Sampai Sir Stamford Raffles mendirikan sebuah pelabuhan Inggris, di situ Singapura telah berubah menjadi pelabuhan yang amat strategis mengingat letaknya yang ada di tengah-tengah jalur perdagangan di antara India dan Cina, yang akhirnya menjadi pelabuhan yang terpenting di dunia sampai hari ini. Semasa Perang Dunia II, Singapura telah diduduki oleh tentara Jepang dari tahun 1900. Semasa Perang Dunia II, Singapura telah diduduki oleh tentara Jepang dari tahun 1942 hingga tahun 1945.
Selepas perang, penduduk setempat dibenarkan menjalankan pemerintahan sendiri, tetapi masih belum bisa mencapai kemerdekaan. Seterusnya, pada tahun 1963, Singapura telah bergabung dengan Tanah Melayu bersama dengan Sabah dan Sarawak untuk membentuk Malaysia. Tetapi Singapura dikeluarkan dari Malaysia dan menjadi sebuah republik sendiri pada tahun 9 Agustus tahun 1965. Nah, bekas wilayah Tumasik atau yang kemudian lebih dikenal dengan nama Singapura berkembang pesat dengan menjadi kota modern di bawah pengelolaan AIC yang bertanggung jawab kepada Kerajaan Britania Raya. Peran Singapura sebagai kawasan strategis Inggris untuk zona Asia Tenggara pun menjadi sangat besar. Pada tahun 1926, Singapura termasuk dalam wilayah administrasi bersama Strathclyde atau negeri-negeri selat bernama Penang dan Malaka. Nah, kita bahas sedikit mengenai sejarah Singapura. Awalnya yang disebut Pulau Chung atau Pulau Ujung karena berada di ujung selatan semenanjung Malaka. Lalu disebut Selahid atau Selat dan Tumasik yang berarti kota laut. Pada tahun 299 pernah ada kerajaan lokal yang bercorak Hindu yang didirikan oleh pangeran dari Sriwijaya. Setelah Sriwijaya runtuh, Singapura sempat ditaklukkan oleh Majapahit, Malaka lalu Johor sebelum dikuasai Inggris pada abad ke-17. Pada tahun 1 April 1946 ditetapkan sebagai wilayah koloni Inggris di bagian Federasi Malaya atau Malaysia. Pada tanggal 16 September 1963, Singapura bergabung dengan Malaysia yang sudah merdeka dari Inggris. Selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 1965 memisahkan diri dari Malaysia dan menjadi negara republik sendiri. Nah, Singapura ialah yang terdiri 63 pulau yang luasnya itu 25% bertambah setelah kemerdekaan dengan cara direklamasi. Di Singapura, bangunan tidak boleh memiliki tinggi melebihi 280 meter. Permen karet dilarang di Singapura. Hanya diperbolehkan untuk tujuan medis. Nah, cagar alam yang Bukit Timah di Singapura memiliki lebih banyak jenis pohon dibandingkan seluruh daratan di Amerika Utara. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.